menjalankan takdir Tuhan saja. Kan kita orang ini menang diam, menang diam gitu aja. Semua takdir Tuhan walaupun menang diam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini yang ingin saya tanyakan adalah arti dari kalimat barang siapa mengenal diri maka mengenal Tuhannya. Selama ini saya belajar makrifat hanya melalui beberapa WA group dan kadangkala bingung sendiri karena ada beberapa pendapat yang berbeda, termasuk diri itu yang mana, diri sebenar diri itu yang mana, ruhkah atau jiwakah? Demikian Pak Yai, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab pertanyaan yang pertama, yakni barang siapa mengenal diri maka ia akan mengenal Tuhannya. Bagaimanakah yang dimaksud pertanyaan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu, barang siapa ia mengenal hakikat diri sejatinya yang tak wujud, yang tak hidup, yang tak kuasa, yang tak berilmu, yang tak punya kehendak, yang tak bisa melihat, yang tak bisa mendengar, dan yang tak bisa berkalam-kalam, faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya lah yang wujud, Tuhannya lah yang hidup, Tuhannya lah yang berkuasa, Tuhannya lah yang berkehendak, Tuhannya lah yang berilmu, Tuhannya lah yang melihat, Tuhannya lah yang mendengar, Tuhannya lah yang berkalam-kalam. Maka dari itu yang dimaksud barang siapa mengenal hakikat diri sejati manusianya, maka pasti ia akan mengenal Tuhannya. Jadi siapakah hakikat diri sejati manusia kita ini? Hakikat diri sejati manusia kita ini adalah makhluk ciptaan Allah. Jangan sekali-kali menjadi Allah. Jangan sekali-kali menduduki Allah. Jangan sekali-kali merampasi seluruh sifat-sifatnya Allah. Inilah yang dimaksud makhluk, yakni makhluk yang tahu dirinya. Sesungguhnya di manakah letak sifat wajib bagi makhluk ini? Sifat wajib bagi makhluk, sifat wajib bagi manusia kita adalah berposisi di dalam sifat muhalnya Allah, yakni sifat kebalikan dari sifatnya Allah yang selama ini kita akui sebagai sifat diri manusia kita. Selama ini kan kita yang jadi Allah, selama ini kan kita yang jadi Tuhan. Kita tak terasa, kita tidak menyadarinya, sedangkan Allah, zat yang mencipta diri kita semua, kita tiadakan di hati kita, kita gaibkan di hati kita, kita tiadakan kewujudannya di hati kita, kita tiadakannya hidupnya di hati kita, kita tiadakan
kekuasaannya di hati kita. Kita tiadakan kehendaknya, daya upaya dan ikhtiarnya di hati kita. Kita tiadakan kekuatannya di hati kita. Allah kita tiadakan penglihatannya di hati kita. Allah kita tiadakan pendengarannya di hati kita. Dan Allah kita tiadakan di dalam kalam-kalam di hati kita. Jadi yang selama ini menjadi Allah, yang menjadi Tuhannya diri kita selama ini adalah hawa nafsu kita sendiri. Ya, diri kita ini yang selama ini mentuhani hidup dan badan ini. Apakah demikian yang dikatakan bertuhan itu? Coba tafakuri dalam hati. Apakah benar demikian cara bertuhan? Bagaimana dikatakan kita ini sudah bertuhan, sedangkan Allah di dalam hati kita tiada, gaib. Maka sebenarnya siapa yang selama ini kita tuhankan? Yang kita tuhankan selama ini adalah diri kita sendiri, yakni hawa nafsu kita sendiri, iblis dan setannya kita sendiri. Maka dari itu Allah berfirman bahwa iblis dan setan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata, bukan gaib. Akan tetapi para alim ulama kita sedunia selama ini mayoritas menyatakan bahwa iblis dan setan itu gaib. Sementara Allah mengutus kita semua, memerintahkan kepada kita semua untuk memerangi iblis dan setan. Jika iblis setannya gaib, jika iblis setannya tiada di hati kita, bagaimana mungkin kita bisa berperang? Maka dari itu kita tak akan pernah bisa menyembah kepada Allah. Kita tak akan bisa mengabdi kepada Allah. Sampai kapanpun kita tak akan bisa bertuhan kepada Allah jika iblis dan setannya belum kita usir, belum kita perangi. Selama iblis dan setan ini belum pernah kita perangi, maka selamanya kita bertuhankan kepada iblis dan setan itu sesungguhnya, bukan kepada Allah. Meskipun kelihatannya berhari-hari kelakuan kita dibungkus dengan ibadah, dibungkus dengan sholat, dibungkus dengan puasa. Akan tetapi bila di hati kita masih wujud diri manusianya yang menjadi Tuhan, yang berkuasa atas segala ibadah, inilah yang dimaksud setan itu. Apa sih iblis dan setan yang nyata yang wajib kita perangi? Itu firman-Nya Allah kan demikian, bahwa iblis dan setan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata, bukan gaib. Setan iblis itu nyata. Siapa yang dimaksud iblis dan setan itu? Yang dimaksud iblis dan setan di sisi Allah adalah diri kita sendiri ini loh. Iblis dan setannya nyata, bukan? Sangat nyata sekali. Karena selama ini yang wujud jadi Tuhan di hati kita, yang wujud hidup, yang merasa memiliki hidup adalah diri kita sendiri selama ini. Diri kita inilah iblis dan setannya yang wajib diperangi, yang wajib disingkirkan. Jangan dibiarkan menjadi Tuhan terus. Jangan dibiarkan menjadi Allah terus diri kita ini, yang merasa selama ini kita memiliki sifat-sifat seperti sifatnya Allah. Dan
Selama ini kita tidak menyadari itu karena kita terlalu sombong hati kita hingga kita tak tahu diri kita sendiri itu siapa. Bagaimana mungkin kita akan mengenal Allah? Bagaimana mungkin kita bisa menyembah kepada Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah sedang kepada diri kita sendiri kita tidak kenal siapa diri kita ini? Diri kita ini, diri manusia ini adalah bersifat wajib di dalam sifat muhalnya Allah. Sifat wajibnya Allah pertama wujud. Wujud ini milik Allah. Jadi manusia tak punya wujud. Manusia hanya Adam, kebalikan sifat wujud. Adam itu artinya tiada. Tak ada. Manusia itu aslinya tak ada. Manusia itu hakikatnya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Ketika di hati manusia yang wujud diri manusianya, pasti Allahnya tak ada. Pasti Allahnya gaib. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah? Bagaimana mungkin kita bisa ingat Allah? Sementara Allah kita gaibkan, kita tiadakan kehadirannya di hati kita. Tak mungkin, sobat. Selama ini sejak detik-detik akil balai hingga setua ini, ibadah kita itu tak ada artinya sama sekali di sisi Allah, karena selama ini kita tidak menyembah Allah, melainkan kita menyembah hawa nafsu kita sendiri. Kita menyembah kehormatan diri kita sendiri, kita menyembah kemuliaan diri kita sendiri, kita menyembah cita-cita kita sendiri. Karena itulah kita selama ini tak pernah sedetik pun menyembah Allah, melainkan selama ini kita mengkufuri Allah, kita mendustakan Allah, kita mensekutukan Allah dengan diri kita selama ini. Kita mensekutukan Allah kita tiadakan diri kita yang kita wujudkan seperti sifatnya Tuhan. Seluruh sifat-sifat Allah sudah kita akui sebagai sifat diri kita. Nah, ini kan yang bertanda bahwa kita selama ini ngaku jadi Allah, tapi tidak terasa. Siapakah mereka yang mengaku jadi Allah itu sebenarnya? Sebenarnya hakikat mereka yang telah menjadi Allah, telah ngaku-ngaku jadi Allah itu adalah mereka-mereka yang tidak mengenal Allah. Bagaimana mungkin bila manusia yang belum mengenal Allah dikatakan Muslim, dikatakan sudah berislam di sisi Allah? Di sisi manusia bolehlah dikatakan Islam. Versi manusianya, versi syariatnya, versi badaniahnya. Karena manusia hanya memandang casing-casingnya saja. Karena manusia hanya memandang laku syariat-syariat badannya saja. Karena manusia buta akan apa yang terjadi, apa kondisi hatinya di dalamnya. Mayoritas kita selama ini di dalam ibadah kita tak pernah jumpa Allah. Syarat-syarat menyembah itu kan Allahnya harus wujud. Yang disembah harus wujud. Bagaimana mungkin kita dikatakan menyembah atau mengabdi sementara Allahnya gaib? Muhal, sobat, muhal. Tak mungkin itu. Batal. Karena yang disembah tidak ada, melainkan dirinya sendiri mentuhani sholatnya, mentuhani puasanya, mentuhani seluruh amal ibadahnya dan sebagainya. Jadi tetap
tetapkanlah dalam hati kita ketiadaan diri manusia kita. Ketika kita sudah menetapkan dalam hati kita bahwa sesungguhnya manusia itu tiada, gaib, bahwa manusia itu mati, tak hidup, karena hidup itu Allah, karena wujud itu Allah. Bila sudah kita tenggelamkan keakuan diri manusia ke dalam hayatullah, maka nyatalah Allah Tuhan semesta alam, Tuhan yang mentuhani kita selama ini. Kita selama ini tidak merasa bahwa Allah lah yang mentuhani kita. Akan tetapi selama ini kita merasa bahwa diri kita lah yang berkuasa atas hidup dan badan ini. Tak ada urusan dengan Allah. Coba cek hati kita selama ini. Maka dari itu, man arafa nafsahu, barang siapa yang tahu dirinya, tahu bahwa diri manusianya itu gaib, tahu bahwa diri manusianya itu tiada, tahu bahwa diri manusianya itu mati, maka nyatalah wujudullah, maka nyatalah hayatullah yang selama ini kita akui sebagai wujud diri manusia kita, yang selama ini kita akui sebagai hidup diri manusia kita, yang selama ini kita akui sebagai kuasa diri manusia kita. Maka kita akan menyadarinya, oh selama ini ternyata ini Allah, bukan manusianya. Inilah yang disebut man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal diri sejati manusianya yang gaib. Seperti dulu kita gaib, maka kembalilah kepada kegoiban. Seperti dulu kita tiada, maka kembalilah kepada ketiadaan, maka nyatalah Allah bagimu. Barang siapa yang sudah mengenal, menetapkan hakikat diri sejatinya di hatinya, maka nyatalah Allah baginya. Jadi nyata Allah itu maha nyata. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Al-malikul haqqul mubin, Allah lah yang maha besar dan maha nyata. Allah nyata bagi siapa? Bagi orang-orang yang sudah mengenal Allah. Bagi orang-orang yang sudah menyembah dan mengabdi kepada Allah dengan sebenar-benarnya mengabdi. Maka Allah hakul mubin, nyata. Terus bagi siapakah Allah itu gaib? Allah maha gaib bagi manusia-manusia yang belum mengenal Tuhannya. Bagi siapakah Allah itu gaib? Bagi manusia-manusia yang tak terasa dan yang tak menyadari bahwa selama ini dirinya sudah berposisi sebagai Allah, sebagai Tuhan. Sedang Allah, sedang Tuhannya ia tiadakan di hatinya, ia gaibkan di hatinya. Inilah yang dimaksud pertanyaan yang pertama. Barang siapa mengenal diri, maka ia akan mengenal Tuhannya. Jadi ketika aplikasi cara untuk mengaplikasikan ini, contoh ketika kita duduk, nyatakan dalam hati kita bahwa yang duduk ini bukan badan, akan tetapi yang duduk ini adalah hidup. Hiduplah yang mendudukkan badan, bukan badan yang duduk sendiri. Badan tanpa hidup, badan tak akan ada. Badan tanpa hidup, badan tak akan tercipta. Jadi yang duduk, yang mendudukkan badan ini adalah hidup, adalah Allah, bukan diri manusianya. Itulah cara menerapkan di dalam hati, kembangkan di keadaan-keadaan yang lainnya.
Inilah jawaban dari pertanyaan Bunda yang pertama. Terus yang ditanyakan lagi, bagaimana Bunda? Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Sungguh penjelasannya sangat jelas dan mudah dipahami Pak Yai. Kini sesuai dipahamkan apa itu tafakur. Setelah mengetahuinya, semoga bisa istiqomah bertafakur untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Demikian, terima kasih banyak Pak Yai. Semoga senantiasa dalam ridhonya. Amin ya Rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nih Pak nanyanya ya. Kali ini saya mau bertanya tentang tafakur. Saya tertarik pernah membaca kalimat bahwa tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah sekian tahun. Nah, tafakur itu seperti apa Pak Yai? Mohon penjelasannya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertanyaan yang kedua adalah tentang tafakur. Tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, yakni ibadah seumur hidup. Sama halnya dengan Lailatul Qadar. Hakikat Lailatul Qadar ini ya, tafakur ini yang dimaksud. Ketika manusia tidak tafakur, meskipun ditunggu-tunggu di selama bulan Ramadan, tak akan ketemu. Tak akan ketemu, demi Allah tak akan ketemu. Cara menemukan Lailatul Qadar itu adalah belajar ilmu hakikat dan makrifat dulu, baru nanti ketemu. Bila tidak belajar ilmu hakikat dan makrifat, demi Allah seumur hidup tak akan menemukan. Demi Allah. Pertanyaan kedua adalah tentang tafakur. Tafakur sesaat lebih baik daripada umur hidup manusia. Selama hidup, selama 80 tahun kita ibadah terus, kita sholat terus. Akan tetapi yang mentuhani di dalam ibadah, akan tetapi yang mentuhani di seluruh sholat-sholatnya selama hidupnya, selama 80 tahun, selama 1000 bulan adalah dirinya sendiri yang mentuhani di dalamnya. Diri manusianya lah yang mengaku-ngaku bisa sholat dan ibadah. Nah, ini yang disebut kemaksiatan di sisi Allah, meskipun dibungkus dengan ibadah dan sholat. Karena apa sih kok saya sebut kemaksiatan di sisi Allah, meskipun di sisi manusia itu adalah ahli ibadah? Yang saya sebut kesesatan di sisi Allah adalah di dalam hatinya masih belum bertuhankan Allah di dalam sholat dan ibadahnya. Di hatinya masih merasa dirinya lah yang berkuasa atas ibadah dan sholatnya. Padahal sudah seringkali dibaca di dalam sholat 5 waktu doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholat-sholatku, wa nusuki, dan sesungguhnya ibadah-ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, semuanya lillahi rabbil alamin, semuanya hanyalah hak dan milik Allah, penguasa semesta alam. Di dalamnya kita mengaku-ngaku bahwa ini sholatku hamba, ini ibadahku hamba, ini puasaku hamba, ini kerjaku hamba, ini memasak di dapurku hamba, ini belanjaku hamba. Semuanya berpulang kepada hambanya.
inilah yang dimaksud manusia yang mentuhani hidup dan badan ini. Inilah tanda-tanda manusia yang hatinya belum bertuhan, meskipun raga-raganya mengaku bertuhan, meskipun raga-raganya dihiasi dengan amal syariat. Akan tetapi di sisi Allah tidak bertuhan, karena tidak mentuhankan Allah kecuali mentuhankan dirinya sendiri. Maka dari itu seluruh ibadah dan sholat kita akan hancur dan fana selama yang wujud, selama yang berkuasa atas hidup dan badan ini diri manusianya. Seluruh ibadahnya akan hancur, tidak akan sampai kepada Tuhannya, karena tidak mentuhankan Allah di hatinya, karena Allahnya gaib. Maka tafakurilah semua keadaan, kejadian, hal-hal yang sudah terjadi pada diri kita. Selama ini kita zalim kepada Allah, selama ini kita selalu mensekutukan Allah dengan diri kita. Ingatlah, mensekutukan Allah, dosa mensekutukan Allah itu adalah dosa yang tak diampuni oleh Allah. Bila hati kita mensekutukan Allah dengan diri kita, bagaimana mungkin kita bisa ibadah, kita bisa sholat? Ya seolah-olah saja kita ibadah dan sholat, tapi hakikatnya di sisi Allah itu bukan ibadah, tapi maksiat. Maksiat yang dibungkus dengan ibadah-ibadah lahiriah. Karena apa? Allah hanya memandang keadaan hatimu. Allah tidak memandang laku-laku badaniyahmu. Allah tidak memandang ilmu-ilmu syariatmu. Akan tetapi Allah memandang hatimu. Hatimu itu yang wujud Allah ataukah dirimu. Bila yang wujud diri manusiamu, maka Allah gaib bagimu. Bila di hati nyata wujud Allah yang menghidupi badan-badan ini, maka gaiblah diri manusianya. Kebalikannya, bila manusianya yang jadi Tuhan, bila manusianya yang mentuhani hidup dan badan, maka pasti Allah gaib baginya. Karena manusia yang demikian tak butuh Tuhan, karena ia merasa jadi Tuhan. Sama halnya wayang. Wayang yang sudah merasa bisa menjadi dalang. Jadi wayang tak butuh dalang. Dalangnya ditiadakan. Dalangnya penciptanya digoibkan di hatinya. Sama halnya seperti itu. Nah, apakah disebut bertuhan? Hati manusia yang demikian itu. Bagaimanakah maksud manusia yang sudah bertuhan itu? Yang dimaksud manusia yang sudah bertuhan adalah manusia yang sudah mengenali hakikat diri sejatinya. Maka nyatalah Tuhannya baginya. Bahwa sadarlah ia bahwa selama ini ia dihidupi oleh Allah. Ia dikuasai oleh Allah. Jadi Allah nyalah yang nyata dalam hidup ini. Dan manusianya gaib. Kebalikannya, dibalik dulu Allahnya yang gaib, kini manusianya yang gaib, yang ada hanya Allah. Inilah yang dimaksud tafakur. Ketika kita diam merasakan bahwa hidup ini Allah yang menguasai diri manusianya, yang menggerakkan apapun yang ditindak lakukan oleh badan-badan ini. Inilah yang disebut tafakur. Contoh, ketika kita sedang duduk sendirian, kita pejamkan mata, tafakur di dalamnya, dengan menggelapkan kewujudan diri manusia,
memalamkan kehidupan diri manusia kita, mengheningkan kekuasaan diri manusia kita. Kembalikan lagi, sadari lagi, oh ternyata hidup ini bukan hidup manusiaku. Hidup inilah Allah yang menguasaiku, yang menguasai badan-badan ini sejak dari tanah sampai menjadi bayi hingga saat ini. Allah lah yang membimbing manusia, Allah lah yang menghidupi manusia, Allah lah yang menguasai manusia. Inilah yang dimaksud tafakur. Hati menyadari bahwa hidup ini Allah yang mempergerakkan, yang mengutus hamba-hambanya, yang mengutus badan-badan ini untuk apa saja. Badan diutus makan, badan diutus minum, badan diutus sholat, badan diutus ibadah, badan diutus puasa. Semuanya kembali rojiun kepada Allah lah yang menguasainya. Inilah yang dimaksud alam akhirat, alam bakok, alam yang kekal. Jadi seluruh apa yang diperbuat oleh badan, amaliannya akan menjadi amal yang soleh, amal yang bakok, amal yang kekal. Karena di dalamnya hambanya sudah tidak menjadi Tuhan lagi, hambanya sudah tidak merasa menjadi pelaku di dalam seluruh apa yang diperbuat oleh badan, apa yang diibadah-ibadahkan oleh badan. Jadi manusianya sudah tak tampil lagi menjadi Tuhan. Manusianya sudah gaib, yang nyata hanya Allah di hati. Inilah tafakur. Tafakur sedetik atau semenit akan menghancurkan semua amal-amal ibadah kita yang lalu-lalu. Karena seluruh amal ibadah kita, amal sholat-sholat kita yang lalu-lalu itu amal yang fana, amal yang hancur. Karena di dalam hati kita selama ini kita masih merasa sebagai pelaku di dalamnya. Jadi yang dimaksud tafakur itu adalah ketika kita berapa-apa saja, saksikanlah hidup, bahwa hidup ini Allah. Hiduplah yang menguasai badan untuk berapa-apa saja. Inilah yang dimaksud tafakur. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami ya Bunda. Terus ada yang ditanyakan lagi? Alhamdulillahirabbil alamin. Penjelasannya sangat jelas dan mudah dipahami Pak Yai. Sesudah paham makna daripada barang siapa mengenal diri maka mengenal Tuhannya. Benarlah setelah kita mengenal siapa diri kita ini, hakikatnya diri kita ini Adam atau tiada, yang ada hanyalah Allah. Terima kasih banyak Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bertanya tentang sholat daim. Kalau nggak salah itu artinya sholat yang terus menerus, tidak terbatas waktu dan tempat. Nah, apakah kalau kita bisa mengamalkan sholat daim ini, maka sholat yang 5 waktu itu bisa gugur Pak Yai? Maksudnya kita boleh tidak melaksanakan sholat yang 5 itu karena kita sudah melaksanakan sholat daim ini. Demikian Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan yang ketiga adalah tentang sholat daim. Sholat daim itu maknanya sholat terus menerus. Jadi pertanyaannya, apakah bagi hamba yang sudah bisa sholat daim itu gugur sholat 5 waktunya? Gugur semua syariat-syariat ibadah secara badaniahnya? Ini pertanyaannya. Mari kita kaji bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
Sholat daim itu contohnya begini. Bagi manusia yang belum mengenal Allah, maka tak akan bisa sholat, tak akan bisa zakat, tak akan bisa puasa, tak akan bisa haji di sisi Allah. Meskipun di sisi badaniyahnya, di sisi manusia kelihatannya sudah bisa melakukan, akan tetapi diterimanya di sisi Allah tak akan bisa bila manusianya masih menjadi Tuhan. Maka dari itu kenalilah Allah dahulu, bahwa hidup inilah Allah, yakni ketika kita bertindak tanduk, bangun tidur, hati kita diam sejenak, bertafakur masuk ke dalam diri. Oh, ternyata yang selama ini bangunnya badan ini aku akui sebagai bangunnya manusiaku. Oh, ternyata yang membangunkan bukan diri manusiaku, karena diri manusiaku itu bersifat mati, tak bisa hidup. Yang membangunkan adalah hidup, yakni Allah lah yang membangunkan badan ini. Ketika badan berdiri, hati menyaksikan hiduplah yang memberdirikan. Ketika badan melangkah, kaki melangkah, maka saksikanlah hidup, hiduplah yang melangkahkan kaki. Ketika badan mandi, saksikan juga hiduplah yang memandikan badan, Allah lah yang membersihkan badan. Ketika kita sholat, maka hati tetap menyaksikan hidup, hiduplah yang mengadakan keadaan sholat ini, hiduplah yang mempergerakkan badan di dalam setiap pergerakan-pergerakan sholat, dan seluruhnya mohon aplikasi hati, keadaan hati tetap demikian. Inilah yang dinamakan sholat daim. Sholat daim itu apapun yang tergerakkan, apapun kehendak yang ada di badan ini, itu kalau kehendak ini sudah dari Allah, inilah yang dimaksud sholat daim. Jadi ketika manusia sudah mengenal Allah, maka manusia tidak bisa bersyariat lagi. Syariat itu apa sih? Syariat bila di sudut pandang manusia, syariat itu ya syariatnya ibadah badaniyah, syariatnya sholat, puasa, zakat, haji, ibadah-ibadah yang berbau syariat, yang berbau badaniyah. Menurut mayoritas manusia syariat itu demikian. Akan tetapi di sisi Allah, syariat itu apa? Syariat itu adalah sejak bangun tidurnya badan sampai tidur kembali, itulah yang dikatakan syariat. Syariatullah, karena Allah lah yang menghidupi di dalamnya. Jadi manusianya sudah tidak bisa bersyariat lagi, otomatis manusianya sudah meninggalkan syariat-syariat manusianya. Karena manusianya sudah goib, bagaimana mungkin manusianya bisa bersyariat? Jika masih manusianya erat dengan syariat manusianya, berarti manusianya masih wujud menjadi Tuhan. Allahnya goib. Namun bagi manusia yang sudah benar-benar kembali kepada Tuhannya, benar-benar rojiun kepada Tuhannya, maka manusianya pasti sudah meninggalkan syariat-syariat manusianya. Jadi di dalam pergerakan bangun tidur sampai tidur kembali, selama berkegiatan badan ini sudah tidak disyariati manusia lagi. Karena manusianya sudah kembali mengembalikan, mempersembahkan lagi kepada Allah lah yang hidup. Hidup ini Allah. Jadi bukan hak manusia lagi syariat-syariat badan ini. Jadi bila manusia sudah kembali kepada Allah, maka tidak bisa mengurusi syariat-syariat badannya lagi. Bagaimana mungkin manusia mengurusi syariat-syariat badaniyahnya sedangkan manusianya sudah mati?
manusianya sudah goib, manusianya sudah tidak jadi Tuhan lagi. Jadi seluruh syariat-syariat badannya dikuasai oleh jaiznya Allah, sudah dikuasai Allah. Meskipun kelihatannya badan-badan manusia ini tidak diperjalankan di sholat syariat, atau meskipun badan-badan ini dipergerakkan di dalam sholat syariat, kita sudah tidak peduli lagi, kita tidak mengurus lagi, karena kita sudah tidak ada, kita sudah goib. Semuanya tergantung kejaisan Tuhannya, karena seluruh manusia itu dituhani oleh Allah, dikuasai oleh Allah. Manusia tidak bisa berkuasa sendiri tanpa Allah. Maka dari itu syariat-syariat manusianya pasti ditinggalkannya. Bagi manusia yang sudah mengenal Tuhannya, syariat-syariatnya akan menjadi syariatullah, syariatnya Allah sendiri. Allah lah yang berafal di dalamnya. Jadi manusianya sudah tidak berkuasa menentukan lagi, menentukan badannya harus bersyariat secara syariat ataupun tidak. Jadi manusianya tidak bisa menentukan lagi, karena manusianya sudah tidak menjadi Tuhan lagi, karena manusianya sudah goib. Yang nyata hanya Allah yang maha kuasa, yang maha jaiz, memberlakukan apa saja badan-badan ciptaan Allah ini. Jadi bukan urusan lagi syariat-syariat yang ada pada manusia, karena manusianya sudah tak mampu lagi bersyariat. Yang ada hanya syariatullah. Inilah yang dimaksud sholat daim itu. Jadi gugurnya sholat 5 waktu itu tergantung jaiznya Allah. Allah memberlakukan hambanya ini ke dalam sholat 5 waktu atau tidak, ya tergantung Allah. Melakukan dan tidaknya sama-sama baiknya di sisi Allah, karena yang ada hanya jaiznya Allah, kuasa Allah, kehendak Allah sendiri. Jadi pada intinya yang dimaksud sholat itu apa sih? Sholat itu adalah mengabdi kepada Allah, tidak menjadi Tuhan di hatinya. Itu loh dinamakan hakikat sholat. Jadi ketika manusia sudah tidak menjadi Tuhan, maka sucilah hidup ini, bahwa hidup ini Allah yang maha suci. Seperti bayi lagi, meskipun badan tidak ngapa-ngapain seperti bayi itu, tetap suci, karena manusianya goib, sudah tidak ada. Yang ada hanya yang maha suci. Demikian Bunda, saya kira pertanyaan 3 ini sudah saya jawab semua. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, Pak Yai. Saya sudah dipahamkan tentang sholat daim maupun apa itu syariatullah. Selama ini rupanya saya salah memahami apa itu syariat, tapi setelah mendengar penjelasan Pak Yai akhirnya sudah paham. Terima kasih banyak Pak Yai. Semoga Pak Yai senantiasa dalam ridhonya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.